Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengerjakan mempresentasikan tuntas ujian administrasi metode hukum perdata internasional dengan judul sengketa hak asuh anak lintas negara, analisis komprehensif aspek hukum perdata internasional. Latar belakang globalisasi dan mobilitas internasional yang semakin tinggi telah mengubah dinamika kehidupan keluarga modern. Pernikahan antar warga negara berbeda. Migrasi kerja ke luar negeri dan kehidupan yang melintasi batas negara kini menjadi fenomena umum. Namun ketika hubungan perkawinan mengalami keretakan, muncul permasalahan kompleks terkait hak asuh anak yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Sengketa hak asuh anak lintas negara merupakan salah satu isu paling sensitif dalam hukum perdata internasional. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah hukum negara mana yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, bagaimana memastikan keputusan satu negara diakui di negara lain. Yang paling penting, bagaimana memastikan kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama. Kompleksitas bertambah karena setiap negara memiliki sistem hukum keluarga berbeda-beda. Beberapa negara memberikan prioritas kepada ibu untuk anak kecil, sementara negara lain menerapkan kesetaraan gender. Ada yang mengakui hak asuh bersama, ada yang hanya mengenal hak asuh tunggal. Perbedaan filosofi hukum, nilai budaya, dan interpretasi kepentingan terbaik anak membuat penyelesaian sengketa sangat menantang. Salah satu permasalahan sendiri adalah penculikan anak oleh orang tua, di mana salah satu orang tua membawa anak keluar dari negara tempat tinggal tanpa seizin atau melanggar putusan pengadilan. Kasus ini tidak hanya traumatis bagi anak dan orang tua, tetapi juga menciptakan konflik yurisdiksi yang sulit diselesaikan. Komunitas internasional telah mengembangkan Konvensi Den Haag 1980 tentang aspek-aspek perdata dari penculikan anak internasional yang melindungi anak dari dampak berbahaya pemindahan tidak sah lintas batas. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, termasuk di Indonesia yang belum meratifikasi konvensi tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana kerangka hukum internasional mengatur sengketa hak asuh anak lintas negara? Apa permasalahan yurisdiksi dan pilihan hukum dalam sengketa hak asuh anak lintas negara? Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dan pengakuan putusan pengadilan asing? Apa tantangan implementasi dan perspektif Indonesia? Tujuan penulisan. This kerangka hukum internasional yang mengatur sengketa hak asuh anak lintas negara, mengidentifikasi permasalahan yurisdiksi dan pilihan hukum dalam sengketa internasional, menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa dan pengakuan putusan tersebut, mengidentifikasi tantangan implementasi di Indonesia dan merumuskan rekomendasi. Kerangka hukum internasional dalam sengketa hak asuh anak lintas negara. Kerangka hukum internasional dibangun atas beberapa instrumen penting. Konvensi Den Haag 1980 tentang aspek-aspek perdata dari penculikan anak internasional menjadi instrumen utama. Konvensi ini tidak mengatur hak asuh secara substantif, melainkan fokus pada mekanisme pengembalian anak ini bawa atau ditahan secara tidak sah di negara. Prinsip dasarnya adalah bahwa penculikan anak merugikan kepentingan anak dan pengadilan di negara tempat tinggal biasa anak yang paling tepat memutuskan masalah hak asuh anak. Konvensi Den Haag 1990 melengkapi dengan mengatur yurisdiksi hukum yang berlaku, pengakuan dan penegakan putusan secara lebih
komprehensif. Konvensi ini menetapkan yurisdiksi utama berada pada pengadilan negara tempat tinggal anak tersebut. Konvensi Hak Anak 1989 menjadi landasan prinsip fundamental bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan. Konvensi mengakui hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya dan perlindungan dari pemisahan tidak sah. Di Indonesia, pengaturan hak asuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 dan 1996 sehingga tidak terikat mekanisme kerjasama internasional. Meskipun tantangan jika warga negara Indonesia terlibat sengketa dengan warga negara peserta konvensi. Permasalahan yurisdiksi dan pilihan hukum. Yurisdiksi merupakan isu pertama dan paling krusial. Pertanyaannya, pengadilan negara mana yang berwenang? Beberapa faktor menjadi dasar klaim yurisdiksi. Kewarganegaraan anak, kewarganegaraan orang tua, tempat tinggal biasa anak, lokasi anak saat ini atau tempat perkawinan yang tempat. Prinsip tempat tinggal biasa, habitual residence, menjadi dasar yang paling diterima. Konvensi Den Haag menggunakan konsep ini sebagai titik penghubung utama, mengacu pada negara di mana anak memiliki kehidupan stabil sebelum sengketa. Namun, penentuannya tidak selalu mudah, terutama untuk anak yang sering berpindah. Forum survei menjadi masalah ketika salah satu pihak mencoba mengajukan gugatan di negara yang dipandang lebih menguntungkan. Misalnya, ibu membawa anak ke negaranya dan bukan gugatan di sana. Berharap pengadilan setempat memberikan usaha juga. Paralel, proceedings atau persidangan paralel juga serius. Jika kedua orang tua mengajukan gugatan di pengadilan berbeda secara bersamaan, bisa terjadi dua putusan bertentangan. Negara A memberikan hak asuh kepada ibu, negara B kepada ayah, menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam pilihan hukum, pertanyaan hukum negara mana yang diterapkan. Beberapa sistem menggunakan hukum nasional anak. Hukum kepentingan biasa atau hukum forum. Sebagai contoh, hukum Islam di Indonesia memberikan prioritas kepada ibu untuk anak kecil, hadana. Sementara hukum barat lebih menggunakan penilaian kasus per kasus tanpa prioritas gender. Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengakuan putusan. Dalam kerangka Konvensi Den Haag 1980, mekanisme utama adalah aplikasi pengembalian anak melalui otoritas pusat yang ditunjuk setiap negara peserta. Proses dirancang cepat, idealnya 6 minggu. Pengadilan di negara tempat anak berada tidak memutus hak asuh substantif. Hanya apakah pemindahan melanggar hak asuh dan apakah anak harus dikembalikan. Konvensi mengakui alasan pengecualian. Pemohon tidak benar-benar menggunakan hak asuhnya. Anak telah menyesuaikan diri lebih dari 1 tahun. Anak cukup dewasa, pemberatan dikembalikan. Atau pengembalian akan membahayakan anak. Untuk negara non-peserta seperti Indonesia, penyelesaian melalui jalur konvensional dengan gugatan di pengadilan. Tantangannya adalah mendapatkan yurisdiksi atas pihak di luar negeri dan memastikan putusan dapat dijalankan. Mediasi lintas batas semakin diakui sebagai pendekatan lebih baik, memungkinkan kesepakatan saling menguntungkan tanpa litigasi traumatis. Beberapa negara mewajibkan mediasi sebelum ke pengadilan.
Pengakuan putusan asing sangat krusial, namun tidak otomatis. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjanjian Timbal Balik. Mensyaratkan perjanjian bilateral atau multilateral tanpa perjanjian permohonan eksekusi ke Mahkamah Agung harus memenuhi syarat ketat. Putusan berkekuatan tidak tetap, berkekuatan tetap, tidak bertentangan ketertiban umum dan diberikan pengadilan berwenang. Prosesnya panjang dan tidak pasti. Tantangan dalam penerapan dan perspektif Indonesia. Implementasi menghadapi tantangan signifikan, tidak seragam sistem hukum karena setiap negara memiliki filosofi dan prosedur berbeda. Negara common law memiliki pendekatan berbeda dengan civil law di Indonesia. Konsep kepentingan terbaik anak bervariasi antara negara. Hambatan bahasa dan budaya menjadi kendala serius. Dokumen harus diterjemah dan perbedaan budaya dalam memandang peran orang tua mempengaruhi apa yang dianggap pengasuhan baik di satu budaya mungkin berbeda di budaya lain. Dari perspektif Indonesia, tantangan utama belum ratifikasi konvensi Den Haag membuat Indonesia tidak terhubung sistem kerjasama internasional MAPAN. Warga negara Indonesia tidak dapat memanfaatkan mekanisme cepat yang disediakan konvensi. Keterbatasan sumber daya juga kendala. Tidak semua pengadilan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum perdata internasional. Kurangnya hakim pelatih dapat mengakibatkan putusan kurang tepat. Kesulitan pelacakan dan penegakan menjadi masalah data. Jika orang tua membawa anaknya atau dari Indonesia melacak keberadaan dan menegakkan putusan sangat sulit. Kurangnya kerjasama antar otoritas penegak hukum memperburuk situasi. Biaya dan waktu yang diperlukan seringkali sangat besar. Orang tua harus menyewa pengacara di dua negara, menerjemahkan dokumen, melakukan perjalanan internasional, dan menunggu proses bertahun-tahun. Dampak psikologis pada anak menjadi keprihatinan pertama dari proses yang berlarut dan penuh konflik. Kesimpulan, sengketa hak asuh anak di tata negara merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum perdata internasional. Kerangka hukum internasional telah dikembangkan melalui Konvensi Den Haag 1980 dan 1996, serta Konvensi Hak Anak untuk memberikan mekanisme penyelesaian struktur dan prinsip perlindungan dengan terbaik anak. Permasalahan jurisdiksi dan pilihan hukum menjadi isu sentral. Konsep tempat tinggal biasa menjadi dasar utama. Namun, dalam praktik masih menimbulkan persoalan seperti form shopping dan paralel cross-trading. Perbedaan pendekatan dalam menentukan hukum yang berlaku dapat menghasilkan putusan berbeda untuk kasus sama. Mekanisme konvensi Den Haag menyediakan prosedur relatif cepat untuk pengembalian anak, namun hanya untuk negara peserta. Pengakuan putusan masih menghadapi kendala karena ketiadaan perjanjian timbal balik komprehensif. Mediasi lintas serta mulai diakui sebagai alternatif terbaik. Dari perspektif Indonesia, tantangan utama adalah belum meratifikasi konvensi Den Haag, keterbatasan infrastruktur hukum, dan kesulitan harmonisasi hukum nasional dan dengan standar internasional. Warga negara Indonesia yang terlibat sengketa lintas negara menghadapi
menghadapi proses panjang, mahal dan tidak pasti. Rekomendasi, sengketa hak asuh anak lintas negara merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum perdata internasional. Kerangka hukum internasional telah dikembangkan melalui konvensi dan 1980 dan 1999 serta konvensi hak untuk memberikan mekanisme penyelesaian terstruktur dengan prinsip perlindungan yang terbaik. Permasalahan yurisdiksi dan pilihan hukum menjadi isu sentral. Konsep tempat tinggal biasa menjadi dasar utama, namun dalam praktik masih menimbulkan persoalan. Mekanisme konvensi dan hak menyediakan prosedur relatif cepat untuk mengembalikan anak ke Indonesia, namun hanya untuk negara peserta. Pengakuan putusan asuh masih menghadapi kendala berbagai karena ketiadaan perjanjian timbal balik komprehensif. Mediasi lintas batas mulai diakui sebagai alternatif pembimbing. Dari perspektif ini, tantangan utama adalah belum meratifikasi konvensi dan hak, keterbatasan infrastruktur hukum, dan kesulitan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Warga negara Indonesia yang terlibat sengketa lintas negara menghadapi proses panjang mahal dan tidak. Rekomendasi untuk meningkatkan penanganan sengketa hak asuh anak lintas negara, beberapa rekomendasi. Pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan ratifikasi Konvensi dan Hak 1980 dan 1919. Manfaat hukum dengan sistem kerjasama internasional jauh lebih baik, memberikan kepastian hukum lebih baik bagi warga negara Indonesia dan memfasilitasi pengembalian anak dalam kasus perdata internasional. Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan otoritas pusat kompeten, pelatihan hakim tentang hukum perdata internasional, dan meyakinkan sumber daya semua sumber daya memadai itu menangani kasus kompleks. Ketiga, pengembangan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara-negara baru. Terlibat perkawinan campur dengan warga negara Indonesia. Mencakup pengakuan timbal balik putusan, mekanisme kerjasama pelacakan dan pengembalian anak, dan mediasi lintas batas. Keempat, promosi mediasi sebagai metode utama dengan mengembangkan adanya dengan mengembangkan program mediasi lintas batas dan
mediator untuk terlatih dalam isu budaya dan hukum internasional. Mediasi harus didorong sebelum intimidasi. Kelima, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional secara bertahap, mencari titik melawan antara prinsip hukum Islam dan adat, prinsip kepentingan terbaik. Keenam, pembentukan database dan sistem informasi tentang kasus hak asuh lintas. Kelima, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional secara bertahap, mencari titik temu acara mencari titik temu antara prinsip hukum Islam dan adat, adat dengan prinsip kepentingan terbaik. Keenam, pembentukan database dan sistem informasi tentang kasus hak asuh lintas negara untuk memudahkan pelacakan dan pertukaran informasi negara. 7. Penyelesaian namun menguat. Ketujuh, kemudian bantuan hukum dan dukungan finansial bagi warga negara tidak mampu. Karena biaya tinggi sering menjadi penghalang pencarian keadilan. Kedelapan, kampanye edukasi kepada masyarakat yang menikah dengan warga negara asing tentang hak-hak hukum, prosedur yang harus ditempuh dan penjagaannya, dan pentingnya dokumentasi hubungan dengan anak. Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen penting saat alokasi dan sumber daya memadai dan kerjasama antar lembaga. Investasi ini penting untuk memastikan kepastian. Investasi ini penting untuk memastikan satu kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas dalam setiap sengketa hak kecil. Yang presentasi dari saya, Wassalamualaikum.